Shalom, perkenalkan nama saya Gloria Denga, NIM 2004-2002, Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi, semester 2. Saat ini saya akan menjelaskan tentang sejenak mengenal agama Buddha. Yang pertama, apakah agama Buddha itu? Agama Buddha adalah agama yang berdasarkan pada ajaran yang telah berusia 2540 tahun yang berasal dari anak benua India, yang saat ini sekitar 475 juta orang di seluruh dunia menganut agama ini. Yang kedua, apakah arti kata Buddha? Kata Buddha berarti yang telah sadar atau yang telah terjaga atau yang telah cerah. Kata Buddha berasal dari akar kata Bud, terjaga, menyadari, memahami. Kata Bud juga merupakan akar kata dari kata-kata seperti Bodhi, Bodha, Bodhati, Budi. Kata Buddha menjadi sebuah gelar untuk seseorang yang telah mencapai pencerahan sempurna. Yang ketiga, siapakah Sang Buddha? Sebelum mencapai pencerahan, Sang Buddha adalah seorang pangeran yang bernama Siddhartha Gautama dari kerajaan Sakya. Beliau lahir di Lumbini pada 563 sebelum Masehi. Pada usia 29 tahun, beliau menyadari adanya penderitaan dalam kehidupan meskipun hidup dalam kemewahan. Selama 45 tahun, beliau mengajarkan prinsip-prinsip jalan tengah yang juga disebut dengan Dharma atau kebenaran, hingga akhirnya beliau mangkat di usia 80 tahun. Yang keempat, apakah Sang Buddha adalah Tuhan? Bukan. Sang Buddha bukanlah Tuhan yang merupakan sosok pribadi pencipta dan penguasa alam semesta. Ia bukan titisan Tuhan. Ia juga bukan seorang nabi yang diutus oleh Tuhan. Yang kelima, apakah Buddha adalah manusia? Meskipun lahir di dunia manusia, Buddha adalah makhluk yang telah melakukan perubahan diri sehingga memiliki kondisi dan kualitas batin yang sempurna serta berbeda dengan manusia biasa. Ia tidak disebut lagi sebagai ulat tetapi kupu-kupu. Begitu pula makhluk yang telah mencapai kesempurnaan batin tidak lagi disebut sebagai manusia atau dewa tetapi Buddha. Yang keenam, apakah ajaran agama Buddha adalah sebuah filsafat? Kata filsafat berasal dari kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu philosophia, yang berarti philo artinya cinta, sophia artinya kebijaksanaan. Jika berdasarkan pada pengertian ini, maka ajaran agama Buddha yang mengedepankan cinta kasih dan kebijaksanaan bisa dianggap sebagai sebuah filsafat. Yang ketujuh, mengapa agama Buddha sering disebut juga dengan Buddhisme? Isi ajaran agama Buddha yang mencakup permasalahan mendasar kehidupan yang berkaitan dengan realitas, ekstensi, pengetahuan nilai akar, dan budi. Oleh karena itu, penggunaan akhiran isme yang sering digunakan untuk menyebut sebuah ajaran filsafat dilekatkan pada kata Buddha, sehingga membentuk kata Buddhisme sebagai sebutan lain untuk agama Buddha. Yang kedelapan, apakah agama Buddha percaya akan adanya Tuhan? Hal ini tergantung pada pengertian dari kata Tuhan yang dimaksud. Jika pengertian dari kata Tuhan adalah sosok pribadi pencipta dan penguasa alam semesta yang menentukan kehidupan manusia, maka agama Buddha tidak mempercayai adanya Tuhan yang seperti itu. Tetapi jika pengertian dari kata Tuhan adalah hanya sebatas suatu kekuatan yang lebih tinggi dari kekuatan manusia, seperti hukum alam, maka agama Buddha mempercayainya. Yang kesembilan, apakah umat Buddha menyembah patung berhala? Tidak. Umat Buddha kadang terlihat bersujud kepada patung atau gambar Buddha bukan berarti sedang memohon kepada patung atau gambar tersebut, tetapi melakukannya sebagai bentuk penghormatan terhadap simbol-simbol sifat-sifat suci dan agung dari Sang Buddha seperti cinta kasih, kebijaksanaan, dan kedamaian. Yang ke-10, bagaimanakah Sang Buddha menyelamatkan kita? Sang Buddha menyelamatkan kita dengan mengajarkan kita Dharma atau kebenaran, yang jika diterapkan akan mengubah hidup kita
dan menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan yang menjadikan kita dewasa dalam spiritual sehingga mampu mengatasi penderitaan diri sendiri dan orang lain. Yang ke-11, apa tujuan akhir dari mempelajari dan mempraktikkan ajaran agama Buddha? Tujuan akhir dari mempelajari dan mempraktikkan ajaran agama Buddha adalah untuk mencapai nibbana, yaitu padamnya seluruh penderitaan. Yang ke-12, apakah agama Buddha bersifat ilmiah? Ilmiah berarti bersifat sains, yaitu pengetahuan sistematis yang diperoleh dari suatu observasi atau pengalaman. Sesuai dengan pengertian ilmiah tersebut, karena dapat diobservasi, diteliti dan diuji, serta dibuktikan oleh siapapun, bahkan Sang Buddha menasihatkan kita agar menguji ajaran yang ia sampaikan. Yang ke-13, apakah agama Buddha adalah agama damai? Jika pengertian dari kata agama yang dimaksud berarti suatu ajaran atau sistem keyakinan, maka agama Buddha adalah agama damai, karena agama Buddha berisi ajaran atau sistem keyakinan yang mengajarkan cara mencapai kedamaian sejati. Yang ke-14, apa yang telah Sang Buddha ajarkan? Selama 45 tahun Sang Buddha telah mengajarkan banyak hal, terutama mengajarkan tentang memahami penderitaan hidup dan cara mengatasinya yang tercantum dalam 4 kebenaran mulia. Yang pertama ada kebenaran mulia tentang duka atau penderitaan. Yang kedua ada kebenaran mulia tentang penyebab pembentuk duka. Yang ketiga, kebenaran mulia tentang padamnya duka. Yang keempat, kebenaran mulia tentang jalan yang mengarah kepada padamnya duka. Yang ke-15 ada apakah terdapat aliran atau mazhab dalam agama Buddha? Ya, dalam perkembangan agama Buddha terdapat beberapa aliran atau mazhab yang muncul dari hasil penafsiran yang berbeda-beda terhadap ajaran Buddha, serta berpengaruh kebudayaan setempat di mana agama Buddha berkembang. Yang ke-16, apakah yang unik dari agama Buddha? Agama Buddha adalah agama yang unik di antara agama-agama besar di dunia karena menempatkan diri manusia pada posisi apa adanya sebagai pelaku dan penentu utama kebaikan dan keburukan yang ada pada dirinya. Agama Buddha juga menarik dan unik karena para pemeluknya dapat mencapai tingkatan yang sama dengan pendirinya jika mengikuti jalan yang telah diajarkannya. Yang ke-17, dari manakah untuk memulai mempelajari agama Buddha? Mulainya untuk mengetahui ajaran-ajaran dasar yang merupakan ciri khas dari agama Buddha seperti 4 kebenaran mulia dan 3 karakter keberadaan. Pelajari dari awal hal-hal tersebut dan melakukan beberapa penelitian mengenainya ke berbagai narasumber Buddhis terpercaya. Yang ke-18, bagaimanakah caranya mendapatkan informasi mengenai agama Buddha? Informasi mengenai agama Buddha bisa didapat melalui berbagai macam cara, antara lain dengan mengunjungi vihara, membaca buku, hingga mengakses situs-situs Buddhis di internet. Yang ke-19, bagaimanakah caranya menjadi umat Buddha? Hal utama untuk mulai menjadi umat Buddha adalah dengan mulai mengkaji dan menerapkan praktik-praktik ajaran Buddha ke dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, secara batin seseorang telah menerima Buddha sebagai guru, Dharma sebagai ajaran kebenaran, dan Arya Sangha sebagai teladan. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Shalom.